Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah masih memberikan kesempatan untuk kita, telah menjaga kita dari sepanjang minggu, dari hari Senin sampai kita bertemu kembali di rumah Tuhan. Itu semua karena berkat dan anugerahnya dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengimbau kepada Bapak dan juga Ibu sekalian untuk men-silent setiap device yang kita punya agar peribadatan dapat berjalan dengan baik. Jika sudah, marilah kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya hanya untuk menyembah dan juga memuji Tuhan. Seperti lagu ini yang mengatakan betapa besar kasih-Mu, sehingga Bapa memberikan Yesus kepada kita. Haleluya. Mari kita renungkan lagu ini dengan Yesus.
satu dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan Subhanahu, katakanlah kepadaku untuk melayani nama, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Nanti di akhir pujian kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala kita. Kita mau angkat pujian tak terbatas, seperti kasih Allah tak terbatas dalam setiap kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih yang tulus dan tiada batasnya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
Engkau satu-satunya yang kami andalkan Bapa. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya Tuhan dalam segala musim kehidupan kami Bapa. Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang menyertai, Kau yang memberkati kami dalam 1 minggu kemarin Bapa. Kau sudah memimpin hidup kami. Kau tahu Tuhan kami Tuhan. Kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Hari ini, pada saat hari ini Tuhan, kembali kami boleh datang Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan, boleh memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan yang belum tiba Tuhan, yang sedang dalam perjalanan Tuhan, percepat langkah mereka Tuhan, untuk boleh segera tiba di tempat ini Tuhan, untuk boleh bersama-sama dengan kami di sini Tuhan, boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian Tuhan. Kau berkati hidup kami Bapa, suatu kehormatan bagi kami untuk boleh melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Nama-Mu disukakan Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan dengan pelayanan kami. Kami berdoa khususnya buat Bapak Guru Lydia Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hidupnya, Kau berkati lidah bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Tuhan benar-benar berasal daripada-Mu Tuhan. Kau menaruh Tuhan firman-Mu Tuhan di lidahnya Bapa, sehingga Tuhan setiap jemaat boleh diberkati, boleh dikuatkan, boleh dipulihkan Bapa. Dan kami percaya setiap jemaat di tempat ini Tuhan pulang tidak sia-sia Bapa. Kami boleh jadi jemaat yang aktif, kami boleh jadi pelaku firman Bapa. Kami boleh jadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan Kau yang beracara Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dikarenakan minggu ini adalah minggu performance sebagai ulang tahun bulan ini. Ada yang ulang tahun pernikahan, ada juga ulang tahun pribadi. Kami buat persiapan dan kita akan memuji Tuhan. Karena kita telah lama tidak bertemu, hampir 1 minggu lamanya. Mungkin ada yang kemarin bertemu, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 2 minggu. Saya rindu Bapak Ibu sekalian untuk menyalam dan menyapa kanan kirinya, mengatakan bersuka cita untuk Tuhan. Jika sudah, mari kita memuji Tuhan, kita berikan suara yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berikan semangat kita dalam hati.
November ini tepat waktunya anak kami Kathleen yang sekarang di Bandung 17 tahun, di Sweet 17 dia di Bandung. Kami nggak ngadain acara apapun, dia di Bandung, dia makan-makan sendiri sama temennya. Dan kebetulan juga di bulan November ini kami ulang tahun pernikahan. Sudah 18 tahun. 18 tahun ya Pak. Tapi kami masih merasa awet muda. Kata Pak Pendeta, 7 tahun lagi nih kita pernikahan perak. Saya bilang kejauhan, masih 7 tahun lagi. Kita nikmatin yang sekarang, yang ke depan nanti kita biar Tuhan yang atur ya, bekerja dan bekerja. Nah, pada kesempatan ini kita mau angkat pujian. Kami percaya bahwa kita di sini bukan suatu kebetulan, kami boleh melayani di sini, dan kami mau angkat pujian bahwa bersama keluarga kami mau bersama-sama untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan menyimak suara emas kami.
Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Bagi Tuhan kemuliaan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, performance yang sangat luar biasa dari Ibu Gembala dan juga Bapak Gembala yang telah menyaksikan dengan melalui pujian sangat luar biasa. Saya ingin kita bertepuk tangan sekali lagi, berikan tepuk tangan. Kiranya melalui ulang tahun pernikahan ini semakin terberkati dan Tuhan terus memberkati keluarga. Mari kita mengumpulkan persembahan. Nanti di akhir pujian kita akan berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Ina Harapan, dan kita akan angkat sebuah pujian Tiada Terukur Besar. Terima kasih. terukur kasih selalu baru setiap pagi pertolongan ini kami juara kami Tuhan selalu datang kepadamu karena Engkau Tuhan Allah kami sumber kehidupan kami dan Engkau Bapa. Tapi Tuhan pada saat ini Tuhan
memuji Engkau, selalu datang bersyukur di hadapan Bapa. Kami mau Tuhan memuji menggelarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan dan lagi kami dalam hidup kami supaya menjadi kekuatan Tuhan. Tuhan, kami kembali memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan untuk membesarkan rumah-Mu di tempat Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan dan berikanlah kekuatan-Mu lagi bagi kami dan berkati segala Tuhan apa yang kami pekerjaan dan segala apapun berikan kepada kami kesehatan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanyalah kepada-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengkorban persembahan kita kepada Yang Besar Mempersiapkan. Kita akan mengangkat sebuah pujian, kecaplah dari hati. Terima kasih untuk korban persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan yang membalas dan memberkati. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Marilah kita tenangkan pikiran kita tenangkan hati kita siapkan hati kita di tanah yang baik agar firman Tuhan dapat tumbuh di setiap hati kita dan berbuah dalam setiap kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian yang mengatakan semusim berlalu. Kau selalu di hadapan. Seperti lagu ini yang mengatakan lebih luas dari kebaikan Tuhan lebih luas dari apa? Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih
Amin, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih pada jemaat yang menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang disampaikan atas ulang tahun pernikahan Pak Gembala dan Ibu Gembala. Kami bersuka cita, seluruh jemaat, kami bersuka cita atas waktu yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan memberkati keluarga Pak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh atau anak-anak yang diberikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, maka saya sedikit akan bercerita tentang keberangkatan saya dari Jakarta ke Pulau Nias untuk pentabisan guru Injil saya. Bapak Ibu, jika saya pikir-pikir, kalau dengan keinginan saya sendiri, maka saya tak mungkin sampai ke Pulau Nias. Bahkan saya tidak bisa ditabiskan karena berbagai pertimbangan, apalagi kondisi-kondisi yang tidak mungkin. Maka saya percaya bahwa semuanya itu daripada Tuhan. Bapak Ibu, keberangkatan dari Jakarta ke Nias, sampailah saya ke Nias, dan saya ada dua acara yang penting. Saya di wisuda, yaitu SEAPI. Dari awal saya nggak tahu SEAPI, sehingga saya sampai melapor kepada Korwil. Saya bertanya, apa maksudnya Pak Korwil SEAPI ini? Lalu dia menyampaikan kepada saya, menjelaskan agak sedikit panjang, baru saya mengerti bahwa di setiap gereja kita harus mempunyai doktrin yang berbeda dengan yang lain. Jadi itulah yang diajarkan dengan SEAPI, Seminar Alkitab Pentakosta Indonesia. Jadi ada khusus. Jadi saya tidak banyak berkomentar dengan Pak Korwil, saya iakan. Dalam 3 hari Bapak Ibu, jikalau kita pikir capek, dari 3 hari itu, dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, apalagi keberangkatan saya tinggal di rumah. Memang Pak Korwil bilang, Bapak tinggal di sini aja, begitu juga Mama. Saya bilang, enggak Mah, ini aja sudah ditelepon dari tadi, sampai dari landing dari pesawat, mereka telepon, bagaimana, di mana, posisi di mana. Mas saya bilang, saya tidur di rumah aja. Akhirnya saya tidak tidur di rumahnya Pak Korwil. Nah, Bapak Ibu, dalam beberapa hari saya sampai ditabiskan hari Minggu yang lalu, yang ditabiskan oleh Pak Wakil Sinode, Ketua Sinode, karena berhubung waktu itu Pak Ketua lagi sakit dan diwakili oleh Pak Wakil Pesilaban. Jadi sah hari ini, dan waktu itu saya sudah ditabiskan. Jadi bukan nama yang saya suka sebenarnya, tapi prosesi yang dijalani. Apa arti sebuah nama? Dan melalui saat itu saya merenungkan diri saya, apakah saya bisa memiliki gelar yang seperti ini? Bolehkah saya, mampukah saya membimbing orang-orang, terlebih keluarga? Saya serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan akhirnya semuanya selesai. Semuanya itu atas partisipasi, atas doa dan dukungan semua jemaat, dan terlebih Pak Gembala yang memberikan aku waktu pulang dan sampai saya kembali tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada banyak cerita yang sesungguhnya saya bersyukur kalau saja saya tidak berangkat tepat waktu hari Selasa, maka saya mungkin tidak sampai ke Jakarta hari ini. Saya dengar kemarin ada yang nelpon bersamaan dengan keberangkatan saya, dia sampai ke Sibolga, dan kan saya tidak akan ke Sibolga, saya langsung ke Jakarta, tidak pulang. Sampai hari ini masih ada di Sibolga. Mundur kembali ke Nias juga tidak bisa. Akhirnya mereka tetap tinggal di Sibolga. Tapi puji Tuhan hari ini saya boleh sampai bersama dengan jemaat yang saya kasihi. Itu bukan karena hebat, bukan karena kuatnya kita, tapi Tuhan yang telah memberikan waktu untuk kita kembali bersama. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya.
Jika puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk hormat kemuliaan bagi Yesus. Nah, itu saja sebuah kesaksian saya. Mari kita belajar masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Lukas 15 ayatnya ke-18 sampai terakhir kita baca sampai yang ke-32. Lukas pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-32. Ini sedikit banyak. Mari kita belajar membaca. Kita bergantian membaca firman Tuhan. Jika sudah menemukan, mari katakan amin. 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 Baik, Bapak Ibu. Saya yang membaca pertama dan bergantian Bapak Ibu yang kedua, dan selanjutnya kita bergantian. Dan di akhir nanti kita akan bersama-sama. Saya membacakannya. Lukas 15 ayat 18 dan sampai 32. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan kepada Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Karena itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah ia kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang mendekat ke rumah, Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menjadi anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memberuskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bersama-sama kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memberikan tema pada saat ini adalah kasih yang tak terbatas. Saya mengangkat firman ini, Bapak Ibu yang terkasih, berhubung karena saya pulang ke Nias, ada sebuah cerita dan ada seorang ayah yang bertanya tentang saya. Dia bingung bagaimana saya harus berbuat baik, memberikan yang terbaik kepada anak-anak saya. Secara kebetulan Bapak Ibu teringat firman ini. Ini adalah firman Tuhan-nya kalau kita sudah atau kita sering kali merenungkan, Bapak kita itu bagaimana? Atau apakah Allah itu tidak tahu
untuk menciptakan dunia atau untuk menciptakan manusia, apakah dia tidak tahu bahwa orang itu jahat atau bandel? Seringkali ada pertanyaan itu, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan menciptakan orang-orang jahat sementara dia tahu jika orang itu jahat, mendingan aja tadi dia tidak hidup. Karena Allah itu Maha tahu. Ini terkadang ada terbesit dalam pemikiran dan pertanyaan kita. Sehingga terkadang kita mengatakan kepada Allah itu tidak ada dan tidak, Tuhan tidak Allah Maha tahu. Karena kalau dia Allah, dia mampu tidak menciptakan hal-hal ini. Saat ini kita diajarkan bagaimana seorang ayah memaafkan anak yang sudah membuat dia mungkin kecewa. Jika kita mungkin, Bapak Ibu, apakah kita bisa mengampuni anak yang sudah berbuat jahat? Anak yang sudah hidupnya berlumuran dosa. Apakah kita mampu menerima itu? Tetapi Allah kita, Allah Maha Kasih, Maha yang kasih yang tidak pernah terbatas kasihnya. Sekalipun disakiti, sekalipun dia dikecewakan, dia selalu mengasihi. Tapi apakah serta-merta juga Allah itu mengasihi manusia yang berdosa? Apa tidak? Karena Allah itu adalah Allah yang adil. Kita diajarkan hari ini, Bapak Ibu, kita belajar ketiga tokoh ini. Dia adalah tokoh yang pertama sang ayah, dan tokoh yang kedua dan ketiga adalah sang putra sulung dan putra yang bungsu. Hal ini adalah berkaitan semuanya. Allah memberikan pengampunan kepada anaknya, bahkan dia menyembelih domba untuk berpesta dan menyediakan pakaian yang terindah, jubah yang baik kepada anaknya yang berbuat dosa. Kita mengingat dan membaca di ayat yang ke-19, saya membacanya. Aku tidak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sebuah pernyataan ini kepada sang anak bungsu yang menyadari kesalahan. Saya tidak bisa lagi menjadi anak Bapa, tapi hendaknya lah saya ini dijadikan sebagai seorang upahan Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita merenungkan firman ini, terkadang kita tidak sadar betapa rendah hatinya dan menyadarinya anak yang hilang ini, yang berbuat dosa ini, karena dia tahu bahwa bapaknya pun tidak akan bisa menerimanya lagi. Tapi apa yang dikatakan? Aku mau apapun sebagai upahan Bapa pun aku mau. Karena dia sudah tahu bahwa dosa yang seharusnya ditimpakan atas hidupnya, dia tidak akan bisa kembali lagi kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, sebuah buku yang saya baca dan saya ambil isinya, dia mengatakan bahwa di dunia ini ada orang-orang yang menemukan kebenaran Tuhan di dalam kedalaman dosanya. Sebaliknya ada orang yang melupakan Tuhan pada kebaikan-kebaikan Allah yang telah dia terima. Ada kontradiksi. Dia yang satu menemukan kebenaran-kebenaran Allah,
menemukan Tuhan di dalam kedalaman dosanya. Yang satu adalah melupakan Tuhan atas kebenaran dan kebaikan-kebaikan Allah yang telah diberikan kepada. Ini adalah dua orang ini, Bapak Ibu, yang seorang berdosa lalu dia menemukan kebenaran Allah oleh karena dosanya. Dan inilah yang sebenarnya kita ini yang seharusnya seperti itu. Jika kita menyadari bahwa kita ini tidak sanggup datang kepada Tuhan, maka kita menyadari kita adalah hidup yang sesungguhnya tidak bisa datang, maka kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Aku adalah orang berdosa. Tetapi hari-hari ini banyak orang yang sudah melupakan Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang diberikan, termasuk mungkin berkat-berkat jasmani yang diberikan. Terkadang kita adalah orang kuat hari ini. Terkadang kita adalah kita melakukan segala sesuatu kelimpahan hidup kita. Lalu kita mengatakan kepada Tuhan, sudah lagi tidak melihat Tuhan. Sudah lagi tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Kita bilang Tuhan itu tidak ada. Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu terjadi akan seperti itu? Sadar yang seharusnya kita ini adalah sama seperti anak yang hilang ini, yang berbuat dosa, yang tidak mampu untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kita ada kerendahan hati. Namun saat-saat ini yang terjadi adalah tidak ada kerendahan hati, menyadari bahwa hidupnya adalah harusnya adalah dialah yang menerima hukuman di atas salib. Seharusnya dia adalah yang menderita. Seharusnya adalah dia sebagai upahan. Tetapi kita hari-hari ini bukan lagi seorang upahan, tetapi kita adalah bukan lagi sama atau kita menyembah Tuhan. Kita sudah mengambil alih bahwa Allah itu sama dengan kita. Allah itu sudah lagi seimbang dengan kita. Manusia hari ini seperti itu, Bapak Ibu. Maka berkaitan yang disampaikan oleh Pak Pendeta kemarin pada ibadah hari Jumat, sebenarnya adalah dunia ini sudah mengatakan aku. Semua yang baik, semua kesuksesan yang kita peroleh, yang kita miliki, aku. Maka Tuhan berkata, enyahlah engkau. Ngeri kalau kita dibilang enyah. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu. Datangnya kita ke gereja bukan lagi kita mendapatkan yang terbaik, tapi hendaknya kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jadikan aku sebagai upahan. Jadikan aku sebagai hamba-Mu. Karena aku tidak layak yang sesungguhnya. Jika ada hati ini dalam hidup kita, maka yakinlah kasih Allah tidak terbatas itu mampu diberikan, dan itu akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Lanjut pada fase yang ketiganya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Saya lanjut ke 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini adalah kecemburuan terjadi
Terkadang kita melihat orang-orang jahat di luar sana, maka kita bilang, kenapa ya mereka diberkati? Bukankah seringkali terjadi dalam hidup kita akan hal itu? Ini kita terkadang seperti anak sulung. Kita melihat orang lain diberkati oleh Tuhan. Mungkin karena kenapa? Karena dia menyadari bahwa aku berdosa. Dia datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tetapi yang satu adalah keangkuhan. Aku sudah melayanimu Tuhan. Aku sudah melayanimu Bapa. Tapi kenapa engkau tidak memberikan aku seperti itu? Nanti akhirnya kita takut. Kita yang pertama dan akhirnya kita yang terakhir. Kita yang bersama-sama dengan Tuhan. Kita yang bersama-sama, yang setiap waktu kita berdoa dan kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita kehilangan pengertian bahwa saya ini adalah seharusnya hamba. Sehingga itu adalah tidak kita bisa menerima kebaikan Tuhan yang memang sudah disediakan untuk kita. Yang seharusnya kita sadar, iya, saya sudah diberkati, saya sudah ditolong, saya bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan bagian daripada apa yang Tuhan punya itu adalah bagian saya. Inilah sebuah iman yang begitu besar, Bapak Ibu. Kita menyadari bahwa aku adalah anak Allah, aku adalah anak-anak Allah yang senantiasa mengikuti Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu adalah menjadi bagian saya. Tapi banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, mereka mengatakan aku sudah bersama-sama dengan Tuhan, tapi toh kenapa saya nggak diberkati? Aneh. Apa yang dikatakan bapaknya? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Hari ini kita datang ke gereja adalah karena kita merasa anak Allah dan kitalah yang empunya apa yang dipunya Tuhan. Bapak Ibu, kemarin sekembalinya saya pulang ke Nias, harusnya saya malu pulang ke Nias. Karena biasanya kita, khusus ini ya, kalau orang pulang dari rantau, pulang ke kampungnya sendiri, bahkan orang-orang yang di kampung itu merasa kita itu, wow, hebat sekali. Jadi nanti kalau pulang, mungkin pemberian yang banyak dan menghambur-hamburkan uang. Tetapi saya bilang, Bapak Ibu, saya sebenarnya sebagai manusia, saya mengatakan bahwa saya malu, apalagi ada pesta yang dilaksanakan di kampung, yaitu anak saudara saya. Harusnya saya memberi. Tapi apa yang saya bilang kepada mereka, Bapak Ibu? Saya bilang, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa memberi yang seharusnya aku memberi buat menolong. Ala kadarnya mungkin materi. Tapi saya bilang tidak bisa, tidak punya. Yang saya katakan adalah saya tidak punya, tetapi saya punya Tuhan Yesus. Saya akan berdoa dan kita berdoa bersama-sama. Itulah yang saya bawakan. Yang akhirnya Bapak Ibu, mereka mengatakan, sekalipun kamu tidak punya apa-apa dan tidak memberi, tapi kami bersyukur kamu sudah datang. Jikalau saja pun, kalau Tuhan tidak mengizinkan kamu sampai ke Nias ini, dalam hal untuk pernikahan, saya rasa kamu gak bakalan sampai. Tapi ini adalah rencana Allah. Kenapa Tuhan menyuruhmu ditabiskan di Pulau Nias? Yang saya pilih sebenarnya, tahu nggak Bapak Ibu? Saya pilih mendingan di itu.
di mana ya Pak? Siantar. Kenapa? Saya nggak bisa pulang ke kampung. Saya mau tutupin sebenarnya kepulangan saya di Nias. Karena saya sebagai manusia, manusiawi saya juga ada. Apa yang saya harus beri kepada anak-anak, adik-adik, kepada saudara? Saya lebih memilih ke Siantar, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah rancangan Tuhan, kita tidak tahu. Mereka bilang itu adalah rancangan Tuhan. Kami bersyukur, kami berbahagia. Yang akhirnya Bapak Ibu, acara demi acara, mereka sangat berbahagia. Dengan keberadaan, persaudaraan yang begitu hangat, canda tawa. Kami tidak melihat bahwa saya tidak punya uang. Malah mereka memberi saya uang. Saya ke gereja, saya diberi kolekte. Saya bilang, saya dimanja oleh abang-abang saya. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita tahu bahwa hidup kita adalah anak Allah, maka kita penuh dengan keimanan bahwa setiap apapun yang dimiliki oleh Bapa adalah milik bagian kita. Hanya saja kita tidak bisa melihat bagaimana Allah itu berpikir tentang hidup kita. Jikalau saja Tuhan memberikan kita seperti anak yang pertama, yang bungsu, meminta harta yang kepada ayahnya, dia akan berbuat apa? Jatuh ke dalam dosa. Dia menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya, dan hidup bersama pelacur. Tetapi Allah yang Maha Tahu, Dia tidak memberikan kita saldo yang begitu banyak. Jika mungkin saudara ada saldonya ratusan juta dalam tabungan saudara, maka saya yakin bisa-bisa kita seperti anak yang bungsu. Kita tidak tahu, Tuhan sudah tahu. Yang seharusnya kita maunya, berilah Tuhan. Biar aku juga leha-leha, biar aku juga foya-foya. Bukankah seperti itu maunya kita sebenarnya? Tetapi Allah yang sudah tahu, enggak. Kalau bisa 0, diberi 0. Supaya kita enggak bisa hidup dengan perbuatan yang membuat nama Tuhan dipermalukan. Tetapi apa yang Tuhan berikan tepat pada waktunya. Ketika saya pulang berangkat membeli tiket, bukan berarti serta-merta aku punya saldo. Tetapi ada berbagai macam cara Allah memberikan itu pulang. Sehingga sampai saat lalu kita menyadari bahwa iya ya. Terkadang kita ini, jikalau kita ada kekayaan atau semuanya kita peroleh, maka kita bisa bilang bahwa Allah pun tidak ada. Ada dua versi ini Bapak Ibu. Yang satu ketika sudah habis diproses, maka dia datang kepada Allah. Bukan membawa nama sebagai anak, tetapi dia mengatakan sebagai hamba. Yang satu komplain kepada Bapa, sementara hidupnya adalah berbahagia bersama Bapa. Karena kita tidak menyadari bahwa hidup kita yang sudah diambil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Kita maunya semau-maunya kita. Kita tidak menyadari bahwa Allah itu mengasihi kita. Manusia
memang hal itu yang terjadi saat ini. Mereka blank, mereka nol akan pengetahuan tentang kebaikan Allah dalam hidup kita. Kita suka melupakan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah ada dalam hidup kita. Sehingga kita bilang, tidak, Tuhan tidak pernah membuat itu dalam hidup saya. Maka saya bilang, Bapak Ibu, sering saya bilang, maka jikalau kamu mau melihat kebenaran-kebenaran Allah itu, bahwa ada Allah dan kasih Allah itu dalam hidupmu, flashback ke belakang, berpikir dari semula. Ketika saudara sampai ke Jakarta ini, jika kalau saya, Bapak Ibu, saya tidak membawa apa-apa. Renungkan zaman masa-masa kesukaran hidup. Ketika susah tidak bisa beli apa-apa. Ketika susah hari esok, apa yang harus dimakan? Ketika sakit, apa yang kita harus lakukan? Ketika lemah, apa yang kita harus lakukan? Ketika kita menyadari akan hal itu, maka kita menyatakan, aku adalah anak Allah. Aku yang diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan. Tapi ketika tidak akan ada hal itu, maka kita lupa akan kebaikan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kasih Allah sudah memang benar-benar nyata dalam hidup kita. Tapi seringkali kita lupakan karena hal-hal yang kita miliki. Kasih Allah dalam hidup kita, sekalipun hidup kita dalam dosa, asalkan kita mau menyadari dan kembali kepada Allah, maka yakinlah Tuhan akan memberi pengampunan. Itulah yang saya katakan, Allah itu Maha Kasih. Tidak terbatas kasih Allah siapapun dia, asalkan mau kembali kepada Tuhan dan hidup dengan kerendahan hati. Kalau sebentar lagi kita akan merayakan Natal kita, maka kita harus menyadari bagaimana kebesaran Allah dalam hidup kita. Sebagaimana ditulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan kita. Ya, kita menyadari itu, apakah maksud Allah memberikan anaknya dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Jika kita merenungkan apa maksudnya Natal itu dalam hidup kita, sebentar lagi kita akan merayakannya. Itulah sebenarnya kasih Allah yang tidak terbatas, Bapak Ibu. Hanya saja ingat, dosa yang kita perbuat itu adalah benar-benar dijijikkan dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa perbuatan dosa kita itu adalah jijik, maka yakin Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati dan memberi kita ketenangan dalam hidup. Puji Tuhan. Amin. Mari kita merenungkan hari-hari ini hidup kita. Sadarlah, kita ini tidak sempurna. Sadarlah, kita ini hidup dalam kuasa dosa. Dan mungkin perkataan, sikap, perbuatan, dan pikiran kita, karena kita tidak menyadari memang. Tapi mari kita meminta kuasa Roh Kudus mengalir atas hidup kita, menyadari bahwa aku berdosa, Tuhan ampuni aku. Tapi yang susahnya itu adalah kita tidak punya menyadari. Bagaimana juga implikasinya kita sebagai orang-orang? Jikalau Tuhan kita Allah Maha Kasih, maka kita juga anak-anak Allah. Kita perlu menjadi manusia yang melakukan kasih Bapa. Jangan sombong, saya orang Kristen. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu.
Nanti kalau diserang dari mana-mana, orang kita yang marah. Bahwa kita bilang Yesus inilah itulah. Kita selalu kali marah Bapak Ibu. Mari kita lihat dulu diri kita. Kita benar nggak jadi orang Kristen yang benar-benar? Janganlah ketika kita dikatakan, oh Tuhanmu itu bukan Tuhan, dia adalah manusia. Lalu kita marah. Kita memainkan ide-ide dan gagasan kita, doktrin-doktrin yang ada dalam hidup. Jadi kita membuat kita susah. Enggak usah. Biarkan dia ngomong. Siapapun itu. Tapi lakukan. Sama seperti Allah kita adalah Allah kasih. Maka kita harus berbuat kasih. Cerita yang dan ini adalah konseling seorang bapak. Dia mengatakan, anak saya ini sudah berbuat jahat, bagaimana? Apakah saya harus memberikan dia bagian-bagiannya? Apa yang saya jawab? Setiap pemberian yang diberikan tidak akan sia-sia. Yakinlah, binatang atau anjing saja diberi makan, maka dia akan setia kepadamu. Kadang kita sebagai manusia, terkadang kita tidak melakukan kasih yang seperti Allah. Kita melakukan yang baik, kita melakukan kasih, karena kita ada motivasi dan tujuan. Kita memberikan sesuatu, bisa enggak nanti dia balas? Kita menolong orang lain, apakah orang ini baik nggak nanti? Seringkali kita seperti itu. Sementara kita bilang, saya orang Kristen, pengikut Kristus, dan perbuatan kasih kita tidak seperti itu. Maka Yesus bilang, apakah bedanya engkau seperti dengan orang-orang yang berbuat baik itu? Memberi, lalu mengharapkan kembali. Ini yang anehnya memang. Mengikut Kristus seperti itu. Dia bertanya, bagaimana kalau saya beri? Apakah bisa nggak menolong saya nanti ketika saya tua? Ini saya bilang, ini ayah apa ini? Sama anaknya loh Bapak Ibu, ngomong seperti itu dalam hati saya. Saya bilang, jangan-jangan saya juga seperti itu kali ya sama anak-anak saya. Ini real, ini kenyataannya. Dia bertanya. Dan banyak orang-orang sekarang ini, dia punya warisan yang besar dan banyak uangnya. Susah dalam hidupnya untuk memberi 100% kepada anak-anaknya. Karena dia melihat anak-anaknya itu tidak benar. Contoh, seorang ayah ini dia memberi tanpa batas, dan bahkan anak ini pun sudah berbuat dosa, lalu diberi kehormatan. Apakah kita juga seperti itu? Kita sama seperti Tuhan. Jangankan sama seperti Tuhan pemberian itu, tapi ada enggak dalam hidup kita memberi dengan sesuatu apapun itu tanpa ada motivasi? Dia punya uang, dia punya harta yang banyak, tapi pusing kemana aku taruh? Siapa yang bisa menolong saya nanti ketika saya sudah tidak bisa apa-apa? Saya berikan nggak sama dia? Ini adalah sebuah permasalahan hidup dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah melihat seperti itu. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan juga hanya serta-merta Allah itu memberi. Tapi dia melihat bagaimana anak-anaknya hidup dalam kerendahan hati. Memberi itu bukan urusan kita untuk kita dibalas. Ketika kita memberi, ketika kita menolong,
Ketika orang itu tidak bisa membalas, maka Tuhan berkata, upahmu dan sayalah yang berhutang kepada. Kita ini hebat sekali kalau kita menghutangin Allah dalam hidup kita. Apakah Allah itu punya hutang dengan kita? Kan sangat luar biasa kalau dia bilang begitu. Allah lah yang punya hutang kepadamu. Apa tidak baik? Tapi banyak orang yang membuat sesuatu, melakukan sesuatu agar dikembalikan kepadanya. Itu tidak ada upah. Tapi Allah ketika mengatakan itu, akulah yang berhutang. Luar biasa kita ini. Masa Tuhan, masa Allah yang memiliki langit dan bumi, dia punya hutang kepada kita. Alangkah hebatnya hidup kita. Puji Tuhan. Dan kita punya dan memiliki hati yang seperti itu. Alangkah hebatnya kita orang-orang Kristen yang suka menghutangi Tuhan. Jadilah Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah batas. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini. Yakin Bapak Ibu, dalam kesadaran kita dalam dosa, dalam kelemahan-kelemahan kita, ketika kita berserah dan datang kepada Tuhan, ada sebuah hal yang diberikan Tuhan bagi hidup kita. Berbuatlah kasih tanpa melihat, tanpa ada motivasi. Biarlah Tuhan yang melihat semua apa yang kita perbuat.